kelompok 3. Saya Haryati Paramufida. Saya Madika Raya. Yang akan membawakan tema berjudul teori behavioristik. Anak-anak, apakah ada yang paham arti dari tujuan negosiasi itu apa? Emang pernah dengar negosiasi? Negosiasi apaan sih? Aku juga belum pernah dengar. Nah, itu contoh anak yang kurang stimulus. Ada yang ngobrol sendiri, atau ada yang melamun dan melihat ke sana kemari. Tahukah kalian apa itu behaviorisme? Menurut Ivan Pavlov, behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan perilaku manusia dan hewan dan dibentuk atau diubah melalui pengalaman dan juga pembiasaan. Pavlov berpendapat bahwa perilaku bukan hasil dari pikiran atau perasaan batin, melainkan reaksi terhadap rangsangan stimulus dari lingkungan. Pavlov terkenal dengan eksperimennya tentang anjing dan juga lonceng, di mana ia menemukan konsep classical conditioning atau pengkondisian klasik. Dalam percobaannya, Pavlov membunyikan lonceng setiap kali memberi makan anjing. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing ini mulai mengeluarkan air liur hingga dengan mendengarkan bunyi lonceng meskipun makanan belum diberikan. Dalam teori Ivan Pavlov, ia menggunakan eksperimennya terhadap anjing. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Tahapan ketiga, ketika anjing diberikan sebuah makanan setelah dibunyikan bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Dan tahapan keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning process, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Oke, penyebabnya apa sih anak-anak yang kurang stimulus itu kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, pertama mungkin anak itu kurang minatnya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Mungkin tidak tertarik pada materi yang diajarkan sehingga pikirannya itu mudah terdistraksi, mencari hal lain yang lebih menyenangkan. Seperti contohnya tadi di video itu mereka asing ngobrol sendiri, terus ada yang malah melamun. Terus mungkin juga lingkungan belajar itu kurang menarik bagi anak. Nah, tadi kan lingkungan belajar di kelasnya itu hanya monoton ya, gurunya itu metodenya ceramah dan mereka hanya belajar di duduk gitu ya, menggunakan meja. Mungkin itu membuat mereka merasa lingkungan belajar itu kurang menarik, jadi istilahnya ngebosenin gitu. Nah, habis itu mungkin ada indikasi punya gangguan konsentrasi, kayak beberapa seperti ADHD ringan. Nah, yang kita tahu tuh ADHD memang kesulitan konsentrasi ya teman-teman. Terus ada juga mungkin penyakit di anak zaman sekarang bekas pandemi adalah anak yang fokusnya itu kurang. Jadi memang bawaannya secara psikis itu fokusnya tidak sebagus anak-anak yang lain. Nah, mungkin juga anak-anak itu punya masalah emosional atau sosial. Jadi anak itu misalkan gak merasa nyaman sama temennya, atau entah itu takut salah, atau mungkin sedang memang moodnya lagi gak bagus, kayak ada masalah di rumah, habis dimarahin mamahnya sebelum berangkat sekolah, seperti itu. Terus mungkin juga kayak misalkan dari internal karena anaknya kurang tidur, kurang gizi yang seimbang, dan lain sebagainya. Mungkin juga gaya belajar yang diterapkan sama ibu gurunya itu kurang sesuai sama gaya belajar dia, makanya dia mencari hal yang lebih
hal yang lebih menarik gitu buat dia, kayak tadi buat ngobrol dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Solusi yang kita gunakan yaitu ada menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik, di mana melibatkan anak-anak dalam diskusi, permainan edukatif, eksperimen sederhana, atau aktivitas kelompok agar mereka lebih aktif. Lalu yang kedua ada memberikan perhatian dan pendekatan yang personal. Jadi kita sebagai guru bisa mendekati anak-anak secara individu, kayak seperti menanyakan perasaan, menunjukkan kepedulian agar anak-anak tuh merasa dihargai. Nah, yang selanjutnya ada atur sisi duduk yang strategis. Mungkin kita bisa menggunakan dalam letter U ataupun bisa berkelompok. Jadi tuh kita bisa menempatkan anak yang mudah terdeteksi di depan atau dekat guru agar lebih mudah diawasi dan juga dibimbing. Selanjutnya ada memberikan jeda aktivitas. Dengan anak SD terutama membutuhkan waktu yang untuk bergerak seperti bermain ataupun bisa berinteraksi sesama. Nah, dalam aktivitas ringan tersebut dapat untuk menjaga fokus dalam pembelajaran. Lalu ada membangun motivasi dan rasa percaya diri dengan kita memberikan pujian kecil ketika anak-anak menunjukkan rasa usaha atau memperhatikan. Contoh seperti kita dari siswa mendapatkan nilai yang baik, kita memberikan apresiasi berupa semangat ataupun motivasi yang lainnya. Dan yang terakhir ada perhatian pada faktor kesehatan dan kebutuhan khususnya. Jadi jika ada sedikit permasalahan dalam murid, kita bisa dapat menjadikan konsultasi kepada siswa agar siswa dapat percaya dengan kita dan dapat memberikan solusi yang baik dan bisa dipercaya oleh siswanya. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami paparkan bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.